Di sini saya akan menjelaskan secara singkat codingan dari matrix kuda.co. Jadi pertama di sini kita harus inisialisasi dulu stdio.h, stdlib.h sama assert.h. Kemudian masuk ke codingannya di sini. Pertama ke fungsi GPU matrix mode. Itu GPU matrix mode itu adalah jadi dot product dari kedua matrix, ya kan. Di sini ada ngebuffer GPU matrix yang menerima inputan A, B, C, N, dan K, ya kan. Di sini ada int row sama int col. Int row itu untuk baris dan col itu untuk kolom. Kemudian dilanjut dengan fungsi GPU square matrix mode. Jadi sebenarnya ini sama aja dengan yang di atas, cuman ini menggunakan GPU. Setelah itu dilanjut dengan fungsi CPU matrix mode. CPU matrix mode ini merupakan dot product juga dari kedua matrix yang ada di CPU yang akan digunakan untuk memvalidasi hasil dari GPU. Setelah itu dilanjut dengan fungsi main. Di sini itu fungsi main akan menerima inputan M, N, dan K. Kemudian memori akan dialokasikan untuk A, B, C, dan CC. CC ini digunakan untuk menampung nilai dari CPU. Setelah itu di sini dilanjutkan dengan perulangan yang digunakan untuk menghasilkan nilai acak atau random untuk matriks A dan B. Setelah itu dilanjut ke sini, jadi memori itu akan dialokasikan lagi kepada device. Ambil dan cek. Kemudian matriks A dan B akan di-copy dari host ke device memory menggunakan kuda cpn copy. Setelah itu hasilnya akan dikirimkan dari device ke host. Kemudian di sini akan menghitung waktu yang dibutuhkan dibutuhkan untuk menjalankan menggunakan GPU. Setelah itu sama akan dilakukan tapi menggunakan CPU. Setelah itu kemudian akan dilanjutkan dengan hasil CPU akan divalidasi menggunakan GPU. Dan akhirnya pada akhir program yang dialokasikan tadi akan dilepas lagi, memori kan yang dialokasikan akan dilepas lagi. Di sini di free, memori udah free dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matrix multiplication kernel. Seperti biasa, pertama kita masukkan include stdio.h-nya. Nah, di sini kita membuat template-nya dulu. Untuk isi template-nya itu nanti matrix multiplication yang isinya ada float C, float A, dan float B. Kemudian ada integer lebar A dan integer lebar B. Nah, matrix multiplication-nya ini terdiri dari block index sama thread index. Block index-nya ini dimasukkan ke dalam BX dan BY. Untuk thread index-nya ini dimasukkan ke TX dan TY. Nah, di proses selanjutnya yaitu di sini ada indeks untuk matriks A-nya. Untuk submatriks A itu dimulai dari
lebar A dikali block size dikali block size Y. Nah, kemudian itu indeks untuk akhir matriks A-nya itu diproses di awalnya di mana, udah itu ditambah lebar A dikurangin 1. Nah, untuk di bagian stepnya, step size-nya yaitu untuk matriks A itu sama dengan block size-nya. Selanjutnya di indeks untuk awal mulanya matriks B itu block size dikali block size X. Selanjutnya untuk step size yaitu untuk matriks B-nya, nah itu block size dikali dengan lebar B. Selanjutnya untuk di bagian C sub, nah itu distorkan dari blok matriks, yaitu dari matriks A dan matriks B. Nah, ini nanti matriks A dan matriks B itu di looping sehingga dari matriks begin atau matriks awalnya sampai matriks N-nya. Begitupun dengan matriks beginnya. Nah, selanjutnya dideklarasiin untuk di-share ke memori. Nah, selanjutnya declaration untuk memorinya itu di store ke matriks B. Jadi yang tadi kan store memorinya itu di store ke matriks A, kemudian di store ke matriks B, yang selanjutnya nanti akan dimasukkan ke dalam matriks C itu tadi atau matriks hasilnya. Nah, setelah load matriks memori dari memorinya, kemudian diisi ke AS dan BS ini. Nah, selanjutnya itu dipanggil synchronize biar dianya itu terisi sampai akhir gitu. Nah, di bagian ini kemudian setelah is thread computer one element, nah sampai submatriksnya ini jadi synchronize-nya tadi sampai akhir submatriks, dia itu di sini ada perhitungan untuk for untuk k-nya ini, misalnya integer k atau variabel k-nya ini 0k dikali block size. Nah, c subs-nya ini nanti as dikali ty k dikali bs, udah itu dikali k dikali tx-nya. Nah, semuanya ini nanti akan disynchronize the preceding. Nah, compilation-nya ini di loading to new untuk mengisi matriks C-nya atau matriks hasilnya itu tadi. So, matriks A dan submatriks B akan disynchronize semuanya. Hasil dari submatriks A dan submatriks B akan disynchronize thread semuanya. Nah, kemudian dibaca untuk matriks bloknya tadi ke device memory, dan di sinilah di integer C dikali lebar B dikali block size dikali BY plus block size dikali BX-nya, udah itu C-nya C udah itu ditambah lebar B dikali TY ditambah TX sama dengan C subs-nya itu. Nah, seperti itulah matriks multiplication-nya untuk penjelasannya. Selanjutnya kita ke bagian matriks mul. Selanjutnya di program matriks mul. Nah, ini pertama kita akan menginclude matriks multiplication kernel, program yang tadi sudah kita jelaskan, untuk memanggil fungsi-fungsinya. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan do matrix mul, yaitu program yang di bawah nanti, sama random integer. Nah, random integer ini adalah masukan angka random yang akan kita masukkan nanti juga. Di bagian program mainnya itu kita menginisialisasi do matrix mul-nya. Nah, do matrix mul-nya itu yang isinya adalah ini, yaitu inisialisasi dari size-nya dari program ini yaitu 32, yaitu dev ID sama properties dari device-nya yaitu GUDA.
Di bagian ini ada float GPU elapsed time underscore ms. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan waktu yang nanti akan berjalan. Jadi nanti kan akan di eksekusi time-nya itu akan disimpan ke dalam sini dengan program ini. Selanjutnya untuk eksekusi time-nya itu diinisialisasikan untuk kode event-nya dalam bentuk T ini untuk inisialisasinya time ya. Kemudian kita buat create start-nya dan create stop-nya. Setelah itu kita cek apakah programnya nanti akan ada error atau tidak. Nah, jika tidak, maka akan diinisialisasikan block size-nya ini. Kemudian kita memasukkan untuk lebar A-nya atau lebar matriks A sama lebar tinggi matriks A, kemudian lebar matriks B, tinggi matriks B, lebar matriks C sama tinggi matriks C. Setelah udah kita masukin nanti akan dimulai start the execution time-nya ini. Nah, yang kemudian akan dimulai waktu record atau pencatatan waktunya akan dimulai nanti di sini. Setelah sudah dialokasiin memorinya, kalau udah mulai dicatat waktunya, maka akan melakukan alokasi memori matriks A dan matriks B. Nah, di sini diinisialisasikan untuk size matriks A-nya, yaitu untuk kita memasukkan lebar matriks A dikali tinggi matriks A, yang kemudian akan dihitung juga untuk memori size matriks A, yaitu float dikali size matriks A. Nah, yang nantinya akan di malloc atau di memory allocation, nah itu ke dalam matriks A-nya. Ke dalam di memory allocation ke dalam matriks A atau ke dalam memorinya nanti. Nah, kemudian di sini juga akan ada alokasi untuk matriks B-nya dari inisialisasi dari size matriks B atau besar matriks B-nya itu, yaitu dari lebar matriks B atau masukan yang akan matriks B itu dikali masukan dari tinggi matriks B, yang kemudian akan dihitung juga untuk memory size-nya float dikali size matriks B-nya ini. Nah, itu nanti dimasukkan, jadi dari perhitungan ini tadi dimasukkan ke dalam memory size B-nya, yang kemudian akan dimalokkan lagi atau memory allocation lagi. Setelah itu ada inisialisasi host memorinya. Nah, di sini nanti akan diinisialisasikan ke dalam host. Nah, yaitu ini printnya untuk tampilannya nanti yang akan kita isi untuk matriks A-nya ini kan kita isi untuk random integer untuk masuk ke matriks A. Jadi kita masukkan angka bebas untuk angka random untuk ke dalam matriks A-nya. Begitu pula dengan matriks B-nya. Jadi dimasukkan random angka untuk matriks B-nya, size matriks B. Kemudian setelah ini akan dialokasikan ke dalam device memory, yaitu nanti hasil dari size matriks C. Nah, ini nanti masukkan dari lebar matriks C dikali tinggi matriks C, yang kemudian dimasukkan ke dalam memori, jadi memory size matriks C, yaitu float dikali size matriks C-nya.
Nah, semua ini nanti akan dialokasikan ke dalam host memorinya, yaitu ke dalam hasil dari matriks C-nya ini nanti akan di memory alokasikan ke dalam matriks C, kemudian ke dalam cup class atau memory alokasikan ke dalam matriks C. Dan setelah itu tidak lupa pula kita cek untuk programnya ini apakah akan ada error atau tidak. Kalau tidak, maka dilanjutkan ke dalam untuk mengcopy memori ke dalam device host. Jadi ini nanti akan mengcopy hasilnya nanti ke dalam device dari host memory. Kemudian dicek lagi apakah akan ada error atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan setup untuk eksekusi parameternya atau parameter executionnya. Nah, di sini kita akan menghitung untuk matriksnya, perhitungan matriksnya nanti di sini, yaitu untuk block size-nya 16 sama ini tadi kita pakai yang 32. Nah, di sini nanti matriks multiplication-nya itu yang nanti bloknya akan sama dengan grid, di inisialisasikan dengan grid, sama thread-nya itu yaitu thread saja. Kemudian dimasukkan matriks C, matriks A, dan matriks B. Kemudian lebar dari matriks A dan lebar dari matriks B. Jika else, jika tidak, maka matriks multiplication 32 dimasukkan grid tadi atau blok dan threadnya. Untuk matriks C, matriks A, dan matriks B itu dimasukkan pula lebar matriks A dan lebar matriks B. Yang kalau udah selesai ini nanti programnya akan kalau udah selesai nanti waktu perhitungannya, maka akan kuda device synchronize akan disinkronize kembali. Kemudian time counting terminate ini, maka setelah itu semua terjadi, kuda event record stop, maka perhitungan dari matriksnya itu tadi untuk kudanya akan ke stop seperti itu. Nah, kemudian setelah stop tadi akan disinkronize kembali. Nah, selanjutnya setelah sudah disinkronize dan programnya sudah stop, maka kita akan membebaskan kembali untuk matriks A, matriks B, matriks C. Kemudian dicek lagi ada error atau tidak, dan kuda device-nya nanti akan di reset ke awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses perkalian matriks menggunakan kuda. Nah, pertama-tama kita buka source code-nya dulu. Nah, di sini ada dua source code, 1 dan 2. Kita mulai dari 1 dulu. Kemudian sebelum menjalankan matriks kuda.cu ini, kita perlu men-setting environment-nya agar terhubung dengan Visual Studio. Nah, yang diperlukan adalah kita mencari folder instalasi Visual Studio-nya. Kalau di saya di sini program file, kemudian Microsoft Visual Studio. Nah, karena saya menggunakan 2019 Visual Studio-nya, maka pilih 2019. Lalu Community, kemudian VC, lalu Tools, MSVC, kemudian folder ini 14, kemudian pilih bin, pilih host 64 lagi. Nah, di sini lalu directory ini di copy, diklik 2 kali terus copy. Lalu kita buka environment-nya, environment variable, dan klik pad ini 2 kali.
kemudian edit, kemudian new, klik new, lalu pastekan direktori tadi ke sini. Karena saya sudah paste, yaitu seperti ini nanti jadinya. Kemudian oke, dan oke. Nah, kemudian kita akan mulai untuk menjalankan source code-nya. Kita pilih foldernya tadi, buka. Nah, cara menjalankannya yaitu ini, klik direktorinya, diklik 2 kali, lalu ketikkan cmd. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pertama-tama ketik dulu nvcc, lalu ketikkan nama filenya matrix underscore kuda. Nah, mengetikkan ini sebenarnya untuk membuat file .x nya ini agar nanti untuk dijalankannya. Kita tunggu. Nah, setelah file ini terbuat, maka kita tinggal ketikkan saja a.x. Nah, ketikkan angka-angkanya. Nah, sudah seperti ini hasilnya, di mana pada komputasi menggunakan GPU waktunya seperti ini, lalu CPU membutuhkan waktu seperti ini. Kemudian ini perhitungan speed up yang didapatkan. Setelah ini kita lanjut ke source code yang kedua. Close dulu aja. Lalu pilih ini 2. Nah, kemudian sama seperti tadi, ketikkan nama file tadi yang diawali dengan nvcc, lalu matrix mul.cu. Kita tunggu sejenak. Nah, file eksekusinya sudah dibuat. Kita tulis saja, ketik saja a.x, lalu enter. Nah, seperti ini matriks A dan matriks B dikalikan, dan waktu yang dibutuhkan menggunakan GPU-nya seperti ini, sekitar seperti ini, segini. Nah, sekian demonstrasi perkalian matriks menggunakan kuda. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang algoritma N-Queen. Nah, algoritma N-Queen yaitu algoritma bagaimana cara menyusun beberapa buah queen ke dalam papan catur n kali n, di mana dari masing-masing queen itu tidak boleh saling memakan. Nah, pertama-tama untuk codingannya yaitu kita mengincludekan beberapa header. Yang pertama yaitu stdio, iostream, ctime, kuda runtime, current h, dan current underscore kernel .da. Nah, masuk ke fungsi-fungsinya, yaitu pertama fungsi cek diagonal, yang mana berfungsi untuk mengecek apakah ada queen yang diagonalnya sama. Apabila tidak ada, maka
yang dikeluarkan yaitu 1. Apabila ada maka 0. Lalu kemudian fungsi sum yang yaitu berfungsi untuk menjumlahkan array. Selanjutnya fungsi setup kernel. Fungsi ini berfungsi untuk membuat state yang berisikan angka-angka random. Pada prosedur kernel terdapat beberapa inisialisasi. Yang pertama yaitu inisialisasi indeks untuk menyimpan solusi. Lalu inisialisasi DK untuk menunjukkan baris di mana Queen berada. Kemudian inisialisasi NKK untuk menunjukkan percobaan pada kolom ke I. Lalu mulai dengan men-set start column dan iter counter yang mana diinisialisasikan oleh I sama dengan 0 dan iter sama dengan 0. Lalu local state untuk mendapatkan angka. Di sini ada perulangan while yang mana apabila ada baris yang kosong dan belum pernah dicoba sebelumnya, maka di set sebagai posisi yang akan dicoba. Kemudian jika tidak ada queen yang sama pada diagonal, maka tambahkan queen ke solusi. Lalu men-set row baris tadi sebagai baris yang sudah dipakai. Kemudian lanjutkan sampai selesai. Nah, selanjutnya yaitu apabila semua posisi sudah dicoba, maka kita lihat wilayah yang kosong. Kemudian menghapus queen pada solusi. Setelah itu reset posisi percobaan pada kolom, lalu kembali ke kolom sebelumnya. Nah, di sini kita sampai di mainnya. Pada mainnya pertama-tama yaitu menginisialisasi variabel dan alokasi memori seperti berikut. Kemudian menginisialisasi setup kernelnya. Lalu inisialisasi array untuk menyimpan solusi nantinya. Kemudian alokasi memori pada device. Nah, selanjutnya start clock untuk memulai perhitungan. Lalu menjalankan kernel pada device. Kemudian menyalin solusi tadi dari device ke host. Lalu menyetop perhitungan. Di sini print time use untuk menyetak waktu yang digunakan dalam perhitungan nantinya. Lalu consolution untuk menghitung banyaknya solusi yang ditemukan pada masalah n-queen. Yang nantinya solusi tadi akan di-print juga melalui print solution. Setelah itu membebaskan memori pada device lalu menutupnya. Nah, kita langsung ke
demo menjalankan programnya. Kita ketik cmd, lalu kita ketikkan, karena tadi ketik nv cc kakuin.c. Ini untuk membuat file eksekusinya yang nantinya akan bernama A ini. Lalu kita eksekusi file A-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana waktu pengerjaannya yaitu 0 dan ditemukan solusi sebanyak 256. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.